sama Bapak Samuel. Terima kasih. Islam dan ilmu terhadap etika Islam. Pertanyaan Bang, bagaimana sih Bang menurut pendapat tentang paradigma Islam itu? Untuk paradigma ini kan sebenarnya kan disiplin intelektual dalam orang Islam. Jadi kalau seperti kita ketahui sama, Islam ini sebenarnya bukan agama yang hanya agama saja. Dalam arti seperti ini, kalau Islam itu dia bersifat universal, yang mana sifat universal itu dia bisa dipakai dimanapun, kapanpun dan dimanapun. Jadi ketika kita sudah mempelajari satu Islam, bukan hanya kompleks tentang Al-Quran, hadis, tapi dia mencakup semuanya. Itu dalam unsur-unsur agama Islam sendiri itu banyak sekali cabang, usul-usulnya. Ada namanya usul fiqh, itu membahas tentang pokok-pokok perkara tentang agama. Salah satu itu tentang warisan, mewaris, gitu. Itu juga salah satu dari disiplin intelektual Islam juga. Lalu juga ada pembelajaran tentang bagaimana zakat pembagiannya, siapa saja yang mustahak ataupun mustahaknya yang hak mendapatkannya, kriterianya gitu. Juga cara membedakan antara fakir dan miskin itu merupakan salah satu disiplin intelektual dalam pendidikan Islam juga. Berarti paradigma ini sampai tentang perilaku. Pendapat Abang mengenai ilmu terapan etika Islam dan bagaimana sih Bang penerapannya itu ke dalam prinsip ajaran Islam? Penerapan ilmu etika dalam Islam itu sebenarnya sih satu sih. Pertama kita harus itu paling utama ya. Jika kita sudah menghilangkan tadi yang itu, maka dia berhilang semua. Pokok utama Quran, lalu dia namanya hadis, sunnah. Jadi ketika dalam penerapan ilmu etika Islam itu hanya bersifat dua ini. Nanti ketika sudah ada dua unsur tadi ini, baru kita dapat memasukkan lagi dua unsur lagi. Itu kalau dalam istilah ilmu fiqh itu namanya al-iqtisad Islami. Jadi dalam iqtisad itu, ketika kita ingin menerapkan sesuatu hukum atau etika, baik dalam pergaulan, baik dalam manapun lingkupnya, itu harus berdasarkan empat sebenarnya: Al-Quran, hadis, lalu yang ketiga ini namanya ijma. Ijma itu apa ya? Semua ulama itu dalam menerapkan suatu hukum di dalam Islam. Terakhir itu namanya qiyas. Qiyas ini kalau kita ambil contoh suatu hukum ya, dalam Islam yang mana dia itu bisa dikatakan nggak ada di zaman Nabi. Misalnya kan seperti penggunaan handphone. Handphone kan kita kan Nabi ada handphone kan. Lalu gimana kita cara menerapkan ini hukum tadi itu dengan namanya qiyas atau contoh lain yang saya kasih Al-Quran. Hukum memilih Al-Quran di kawan-kawan ini hukumnya tidak boleh kan. Terus bagaimana kalau kita hafal Quran, kita hafal surat Duha, terus apakah kita ketika masuk kamar mandi kepala kita di luar lalu berjalan mungkin. Jadi hukum memegang Al-Quran itu berarti jatuhnya dia menjadi tidak apa, tidak boleh. Tapi kalau membawa Al-Quran itu apabila dari HP atau dimanapun dia bersifat dalam arti dimaksud Al-Quran, maka dia boleh disahkan berarti. Jadi dalam penerapan ilmu fikih itu harus berdasarkan memang empat tadi Al-Quran. Tidak boleh di luar ini hadis juga sunnah. Lalu kalau dalam sunnah ini banyak juga cabangnya lagi. Ada di antaranya itu cabang-cabangnya itu sunnah yang Rasulullah, sahabat, sahabat. Bahkan yang seluruh perkara kebaikan itu sudah dilakukan oleh Nabi. Tapi di perkara sahabat
tabi'in seperti itu. Menurut abang bagaimana paradigma Islam di lingkungan ini? Untuk para pendidik Islam ini cukup bagus karena kita utama ada mata kuliah Islam ini gitu. Dan juga mata kuliah Islam kita ini juga salah satu itu kenapa bisa dikatakan bahwa mata kuliah wajib karena dia bersifat umum juga. Karena itu yang belajar mata kuliah Islam bukan hanya kita yang beragama Islam saja kan, yang juga ada teman-teman kita dari agama Muslim juga. Jadi di antara mata kuliah Islam itu mencakup semuanya. Kalau IK 1 kita dapat belajar tentang tauhid, dan bagaimana poin-poin tauhid dan juga untuk menghindari yang namanya itu kalau di dalam itu kan dihadirkan tahayu, THK, profil, bid'ah, TBC ya. Itu salah satu ilmu yang harus kita amalkan dalam mahasiswa untuk dia mengamalkan nanti. Karena salah satu kewajiban juga dalam ini kan itu amal ma'ruf nahi munkar gitu. Dan itu kalau kita acara dengan dia, maka orang akan mengatakan ayat tadi, wa takumi fil ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwasanya kita adalah umat yang selalu menyuruh akan amal ma'ruf nahi munkar. Maknanya kita ini selalu menyuruh kebaikan dan mencegah namanya kemudaratan. Salah satunya amal ma'ruf dalam amal Muhammadiyah ini adalah mata kuliah Islam dan yang tadi, di mana dia itu bersifat penerapan ilmu-ilmu dasar yang ditanamkan kepada mahasiswa yang mungkin seperti kita ketahui bersama. Mahasiswa ini contohnya itu backgroundnya berbeda dari latar belakangnya ketika masuk kampus. Ada yang bisa bilang yasinan, ada yang bisa bilang dia dulu sempat mungkin percaya akan hal-hal tahayul, lalu melaksanakan perbuatan khurafat, dukun atau keluarganya sendiri seperti itu. Jadi maksud itu ditanamkanlah untuk ilmu-ilmu tadi. Sehingga menurut saya di sini juga, bagi saya mata kuliah Islam ini bisa dibilang seharusnya itu bukan hanya kewajiban gitu. Sehingga itu harus diterapkan ke seluruh mahasiswa tadi. Sehingga ketika mahasiswa tadi belajar ilmu fisika, dia tidak akan di luar konteks Islam tadi. Kan kita banyak melihat bagaimana ilmu-ilmuwan dunia itu tidak ada aturan gitu. Sehingga dia di luar konteks tadi. Bahkan dia membuat nuklir, meskipun taruh membela diri kan bisa menjadi suatu hal yang perkara yang baru juga gitu. Maka itu jika ditanamkan agama dalam dirinya, maka dia akan menjadi seorang yang lebih satu kalimat juga sesuai dengan porsinya. Contohnya jika ada seorang bankers, maka dia akan jujur gitu. Maka dia akan lebih amanah lagi ketika dia sudah ditanamkan maka kuliah sendiri. Bagaimana pandangan abang mengenai hubungan Islam dalam untuk mengikuti dalam Islam tadi itu seperti kita ketahui bersama, banyak orang mengatakan bahwa Islam ini kita Islam ini tertinggal. Kita hanya mencoba membeli, tidak pernah membuat itu. Bahkan saya juga mempunyai tetangga itu dia mengatakan umat Islam ini hanya mengklaim. Artinya apa? Selama ini kita pasti pernah dengar maksud buat Facebook itu dia itu buat mengambil ilmu dasarnya dari agama atau favorit ilmuwan dirinya itu dari Islam seperti itu. Sehingga banyak orang bilang itu mungkin padahal tidak nih. Jauh bahkan dari abad ke-7 umat Islam sudah maju. Dari dinasti umat Islam itu sangat maju sekali. Umayyah setelah Rasulullah itu terjadi namanya itu kepimpinan imamah namanya. Ada namanya khilafah atau daulah Umayyah, ada daulah Abbasiyah, ada daulah Turki Utsmaniyah yang ada di Turki. Daulah Umayyah ini dia bersifat dalam arti itu dia tidak terlalu dalam ilmu teknologi, akan tapi dia lebih ke perluasan ekspansi wilayah. Maka dari itu di Spanyol masuk ya, gitu. Lalu di daerah Afrika masuk juga ya. Ketika di Abbasiyah inilah Islam itu maju. Bahkan dikatakan Baghdad Madinatul Ma'rifah. Jadi kota Baghdad yang di Irak ini
ya dari Irak ini itu menjadi kota ilmu pengetahuan dunia karena semua ilmu dunia di sana berkumpul untuk belajar. Bahkan ilmu-ilmu dari Inggris yang mereka bisa dibilang orang hebat itu dituntut belajar di Baghdad semua. Maka di zaman Khalifah Harun al-Rashid puncaknya seluruh ilmu pendidikan itu nggak ada yang di luar negara Islam, pasti negara Islam gitu. Jadi Islam tidak pernah menolak yang namanya iptek tadi. Bahkan umat Islam sendiri atau ilmu Islam itu yang membuat adanya iptek sampai sekarang. Kita mengenal Al-Jabar, Musina di bidang kedokteran, Al-Biruni di bidang filsafat, kita mengenal juga Al-Khawarizmi di bidang fisika. Banyak sekali sebenarnya ilmu Islam itu mereka sudah bergerak di jauh-jauh hari. Bahkan ada yang bergerak dalam bidang astronomi, biofisika, banyak sekali. Mubatuta sebagai orang Islam pertama, bahkan manusia pertama yang menginjak Amerika tapi tidak diakui sebagai. Jadi sebenarnya umat Islam ini ataupun orang Islam itu bukan umat tertinggal. Akan tetapi suatu tragedi yang membuat umat Islam itu harus kehilangan ilmu tadi itu seperti kita ketahui bersama, kota Baghdad ini diserang oleh Kerajaan Muhammad gitu. Hingga ketika diserang Kerajaan Muhammad tadi, diserang Kerajaan Abbasiyah tadi, itu hancur. Hingga ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di Baghdad itu buku yang dijual, ilmu-ilmu yang dibunuh gitu. Hingga tidak ada yang tersisa lagi, kota Baghdad itu selain banjir darah waktu itu. Maka dari itulah sebenarnya umat Islam ini banyak sekali properti kita ini sudah dicuri sebenarnya. Nah, tapi umat Islam tidak pernah memikirkan hal tersebut. Biarkan itu yang berlalu, kita jadikan sejarah ini hanya untuk menjadi pedoman ataupun ilmu dasar kita untuk mengetahui bahwa sejarah itu itulah yang memang hakikat yang pernah terjadi. Jadi umat Islam tidak pernah menolak ilmu efek. Bahkan orang Islam sendirilah harus dituntut untuk mengeluarkan teknologi tersebut gitu. Seperti itu. Mungkin